Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV. Di konten kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan kalian bagaimana cara mengembalikan akun YouTube kita yang kena hack. Jadi begini ceritanya guys. Beberapa hari yang lalu ya, atau sekitar semingguan yang lalu, akun YouTube saya ada yang menghack guys. Jadi nama yang tadinya SCH TV berubah menjadi Ada TV. Nah, mungkin kalian bisa lihat di video yang sebelumnya sudah saya rekam. Tadinya saya memperbaiki semua itu sendiri ya. Jadi karena email saya masih belum bisa disusupi oleh si hacker itu, jadinya saya masih bisa merubah tampilan YouTube saya kembali menjadi seperti semula. Nah, saya sudah rekam guys, karena tadinya saya mau dibikin satu konten ya untuk tutorial supaya kalian juga tahu bagaimana caranya merubah channel YouTube yang kena hack dan tidak perlu melaporkan ke YouTube. Namun sayangnya guys, saat saya sedang mengedit video ya, setelah rekaman itu selesai, saat siang hari ya, tiba-tiba ada email yang masuk, dan email yang masuk tersebut mengatakan bahwa channel saya di remove atau channel saya dihapus secara permanen. Waduh, kacau ini guys. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ternyata pihak YouTube sudah mengetahui kalau akun YouTube saya itu sudah disusupi oleh si hacker ya. Jadinya mereka langsung menutup akun saya dan tidak bisa dibuka tentunya. Nah, bagaimana cara mengembalikan itu semua? Ya tentu saja saya kaget ya guys. Tapi ya namun bagaimanapun, dalam keadaan kaget kita harus tetap tenang guys, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Nah, saya menghubungi tim YouTube ya selanjutnya melalui Twitter guys. Jadi melalui Twitter saya menghubungi tim YouTube, dan ternyata mereka ada jawaban ya seperti ini, bisa kalian lihat di sini. Nah, saya kasih tahu ya pada kalian mulai hari ini ya, kalau kalian misalnya merasa akun YouTube kalian itu penting, kalian harus menyimpan link, minimal satu link lah ya, tentang yang dimana isinya adalah konten kalian. Jadi jangan sampai ketika nanti pihak YouTube meminta link ya, kita tidak bisa memberikan, artinya berarti ya susah ya. Nah, jadi kalian simpan tuh linknya, mungkin bisa disimpan di komputer ya, atau kalian bisa cari di Facebook guys. Biasanya kan kalau kalian upload konten, kalian biasanya kan membagikan juga di Facebook. Nah, kebetulan saya di Facebook punya halaman sendiri ya, ini SCH0984. Nah, jadi saya mengambil link video tersebut dari sini guys, dan kita tinggal copy saja ya, salin alamat link. Nah, lalu kita kasihkan kepada pihak YouTube ya. Setelah saya laporkan ya, karena channel saya ini di remove ya, nah ternyata ya, memang ini adalah salah satu mungkin keamanan dari YouTube ya, supaya nanti tidak lebih lanjut lagi kena guys. Jadi nggak, supaya istilahnya benar-benar aman kalau menurut saya. Pokoknya jawab saja semua yang diminta oleh pihak YouTube ya guys. Jadi kalian harus ikuti dulu nih tim YouTube di Twitter, kalian ikuti. Nanti kalau ada masalah kalian bisa curhat di sini guys. Jadi semuanya kalian tinggal informasikan saja. Nah, nanti setelah informasinya cukup lengkap, nah nanti dikasih link, nanti di sana kalian tinggal jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pihak dari Google atau dari YouTube ya. Kalau sudah diisi lengkap, nah nanti tim YouTube akan mulai menganalisa. Saya juga sempat bertanya, bagaimana saya mengetahui kapan channel YouTube saya dibuat, karena di sana ada pertanyaan kapan channel dibuat ya. Di link ini ada pertanyaan. Nah, saya tidak tahu kan kapan channel saya dibuat, padahal channel saya itu udah lama banget guys. Jadi lupa lagi tanggalnya. Tapi mereka menjawab, jika kamu tidak mengetahui pasti kapan channel kamu dibuat, maka silahkan berikan tebakan terbaikmu. Jadi ya tebak-tebakan saja gitu kan. Terus silahkan isi channel ID dengan kode berikut. Kalau misalnya kalian sudah punya AdSense, ini harus tahu ya alamat AdSense-nya. Nah, AdSense saya itu terpisah guys emailnya, jadi emailnya beda dengan email yang utama gitu. Jadi email yang ada di channel YouTube dengan email untuk AdSense itu saya bedakan gitu ya, karena takutnya kalau kena hack nanti kena hack dua-duanya gitu. Jadi saya pisahkan gitu emailnya. Namun ternyata guys, bukan cuman akun YouTube saya yang kena hack ya. Emailnya sih aman guys, akun YouTube saya. Ternyata yang kena hack juga adalah email dari akun AdSense saya guys.
Nah ini kan udah gila sih kalau menurut saya ya. Akun Gmail saya yang isinya adalah AdSense itu juga kena guys. Bahasanya menjadi bahasa Rusia dan saya berusaha untuk memperbaiki. Nomor teleponnya sudah diganti, terus kode autentifikasinya juga sudah diganti. Kalau dari tulisannya itu ada tulisan Rusia guys. Namun beruntung hal tersebut juga saya sudah laporkan ke pihak Google ya, dan malam harinya alhamdulillah akunnya bisa dikembalikan setelah nomor teleponnya kembali lagi pada saya guys. Jadi maksudnya tadinya kan nomor teleponnya diganti sama si hacker itu. Nah tidak tahu bagaimana ceritanya tiba-tiba nomor telepon itu menjadi nomor saya kembali. Jadi akhirnya saya masuk ke dalam email tersebut ya, terus saya perbaiki semuanya ya dengan hati-hati. Akhirnya ya email saya kembali dan AdSense saya juga kembali guys. Nah itu keberuntungan juga ya guys. Jadi kemarin itu saya kena hack 2 ya, YouTube dan AdSense-nya sekalian walaupun emailnya beda. Jadi kita teruskan ya, kalau misalnya sudah masuk sini, nah nanti tim YouTube akan memberi email pada kita ya. Jadi kita disuruh untuk menunggu dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh YT Partner Support at Google ini. Jadi ini ada 6 email guys semuanya. Nah, mereka memberitahu ya dari awal sampai akhir. Saya jawab ya, saya jawab sebisa mungkin guys. Jadi apa yang mereka minta, yang penting laksanakan guys, jangan sampai tidak dilaksanakan ya. Dan akhirnya ya tanggal ya baru beberapa hari kemarin ya, 2 hari kemarin YouTube saya akhirnya dikembalikan. Jadi yang paling penting di sini yang mau saya sampaikan adalah, pertama, kalau misalnya akun YouTube kalian dihack, yang harus kalian tahu adalah link URL salah satu video, itu yang utama ya. Terus yang kedua itu adalah kalian harus tahu juga kapan YouTube dibuat, terus password ya, password terakhir yang dibuat itu penting guys. Jadi jangan sampai kalian lupa itu ya. Nah kalau misalnya YouTube-nya sudah kembali ya, emailnya sudah kembali, segera ganti password ya, dan lakukan juga langkah-langkah verifikasi 2 langkah ya. Verifikasi 2 langkah itu adalah menggunakan nomor handphone dan menggunakan autentifikasi. Nah mungkin itu saja guys, karena kalau misalnya YouTube kalian kena hack, kalau sudah banyak subscribe-nya, walah sayang guys, sedih sekali kalau kalian tidak tahu cara mengembalikannya. Oke guys, mungkin itu saja tips yang bisa saya bagikan di konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Yaudah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.